Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, kita malam ini berjumpa di dalam kajian online ini dalam keadaan sehat. Tentunya semua ini adalah rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Kita dikaruniai hidayah untuk mengikuti perkumpulan yang mulia, yang insya Allah perkumpulan seperti ini penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Amin. Kita menjadi orang yang kelak mendapatkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, tema kita malam ini adalah jilbabku penutup auratku. Jilbab, kita pakai jilbab adalah upaya untuk nutup aurat. Nutup aurat itu hukumnya wajib bagi muslimah. Nah, batasannya gimana? Sebelum kita tahu batasannya, kita perlu tahu aurat itu apa. Aurat itu adalah anggota tubuh yang tidak boleh ditampakkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Para ulama sepakat menutup aurat itu hukumnya wajib. Bagi wanita gimana batas aurat yang harus ditutup? Sesuai syariat, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini sudah ada di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah pernah menegur Asma binti Abu Bakar, adik dari Sayyidah Aisyah, yang masuk ke rumah beliau menggunakan pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya dan berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah balik itu tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini." Beliau mengisyaratkan ke muka dan ke telapak tangan. Hadis ini sudah jelas. Dari hadis ini kita sudah jelas bahwa wanita muslimah harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang boleh tampak hanya muka dan telapak tangan. Memakai jilbab itu juga identitas kita sebagai muslimah. Kita tahu itu muslimah atau bukan dari jilbabnya. Kalau yang pakai jilbab berarti insya Allah seorang muslimah. Tapi kalau tidak memakai jilbab, susah dibedakan antara yang muslimah dan yang bukan. Hendaknya kita memakai jilbab agar kita bisa menjadi identitas kita bahwa kita seorang muslimah. Kita bangga menjadi seorang muslimah. Jilbab, memakai jilbab juga bukan hanya sebagai hiasan atau fashion saja. Asal ikut tren, asal cakep, pakai jilbab dililit-lilit, tapi yang pada akhirnya malah nggak nutup aurat kita. Lehernya masih kelihatan, dadanya masih belum tertutup sempurna. Maka menutup aurat kita niatkan karena Allah, agar kita bisa menutup aurat sesuai syariat, sesuai tuntunan Rasulullah, agar kita nutup auratnya itu benar. Jilbab bukan penghalang aktivitas sehari-hari kita. Banyak orang pakai jilbab, masih tetap bekerja. Banyak dokter pakai jilbab, banyak orang-orang penting, orang wanita-wanita yang penting yang bekerja pakai jilbab. Bahkan ada pilot wanita yang pakai jilbab, Masya Allah. Jilbab bukan hambatan. Makanya gak ada alasan gak pakai jilbab. Kita insya Allah istiqomah nutup aurat. Insya Allah Allah lancarkan rezeki kita. Gak usah takut gak ada rezeki kalau pakai jilbab. Gak usah takut gak dapat kerjaan kalau gak pakai jilbab.
Kalau pakai jilbab takut nggak dapat kerja, nggak usah seperti itu. Insya Allah dengan kita niat lillahi ta'ala karena Allah menutup aurat, insya Allah Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Menggunakan jilbab yang sesuai syariat, insya Allah. Ingat, menggunakan jilbab yang sesuai syariat, yang sesuai tuntunan Rasulullah adalah wajib dilakukan oleh setiap muslimah. Sama seperti ibadah lainnya, seperti ibadah sholat, seperti ibadah puasa. Maka jilbab juga kewajiban. Tanpa kita, kewajiban ini bukan karena kondisi. Misalnya di Arab itu panas, berdebu, maka orang-orangnya itu pakai jilbab, bukan seperti itu. Atau karena keadaan buat kalangan tertentu, misalnya jilbab cuma untuk anak pesantren atau orang-orang yang sudah pergi haji, bukan seperti itu. Jilbab wajib untuk semua muslimah, siapapun, dimanapun. Jilbab wajib dipakai untuk semua muslimah, karena jilbab adalah kewajiban menutup aurat. Nah, menutup aurat ada aturannya. Yang pertama adalah menutup seluruh tubuh. Yang kedua adalah yang dipakai adalah kainnya tebal dan tidak tipis. Yang ketiga, bukan sebagai perhiasan. Kita niat memakai jilbab karena Allah. Kita niat memakai jilbab untuk menutup aurat kita, melaksanakan perintah Allah. Bukan niat untuk memakai jilbab untuk dilihat, dipandang orang sebagai perhiasan kita, agar terlihat bagus, terlihat tren, terlihat kekinian, sehingga niat memakai jilbab adalah menutup aurat karena Allah menjadi hilang. Maka kita harus niatkan menutup aurat, memakai jilbab, memakai pakaian syar'i itu karena Allah, bukan sebagai perhiasan, sebagai mode yang sedang ngetren. Karena tujuan utama memakai jilbab, memakai pakaian syar'i adalah melaksanakan perintah Allah. Maka kita niatkan di dalam hati kita, setiap kita pakai baju, kita niatkan melaksanakan perintah Allah. Setiap kita memakai jilbab, kita niatkan melaksanakan perintah Allah. Insya Allah pahala yang akan kita dapat karena niat kita lillahi ta'ala karena Allah. Yang ketiga adalah kainnya tebal dan tidak tipis. Kainnya tebal dan tidak tipis, maksudnya apa? Baju yang kita pakai kainnya tebal, tidak transparan, jadi menutupi seluruh tubuh kita sehingga tidak ternampak lagi lekuk tubuh kita. Kalau kita pakai pakaian tipis, otomatis akan nampak lekuk tubuh kita. Kalau tebal, insya Allah akan tertutup semua. Pakai kerudungan juga kita usahakan yang tebal, jangan pakai kerudungan yang tipis, karena bisa rambut-rambut akan kelihatan, apalagi yang gak pakai daleman, maka rambut-rambut bisa kelihatan dari luar kalau kerudungannya tipis, jilbabnya tipis. Maka usahakan pakai jilbabnya juga jangan yang terlalu tipis. Kemudian menutup seluruh tubuh, usahakan yang nampak adalah hanya yang boleh, yaitu telapak tangan dan wajah. Maka seluruh tubuh dari kepala sampai kaki kita tutup, termasuk telapak kaki. Kita pakai kaos kaki, kita hendak keluar, kita usahakan pakai kaos kaki tertutup semuanya. Nah, teman-teman sekalian, itulah batasan aurat yang harus kita tutup
dan syarat-syarat menutup aurat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang sudah tahu ilmunya, insya Allah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita menjadi wanita muslimah yang seutuhnya, wanita muslimah yang taat, yang kelak dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan dari tema kita malam ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran baru untuk kita, ilmu baru untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.